Kita ketemu lagi teman-teman. Eh, ada komentar yang memuat keluhan dan pertanyaan dari para peternak tentang ketersediaan jagung dan pemanfaatan bungkil sawit untuk makanan ternak babi. Pertanyaan seperti gambar yang ada, harga jagung terlalu mahal dan susah mendapatkannya. Bagaimana kalau memanfaatkan bungkil sawit? Atau kalau saya mau kerucutkan, kurang lebih pertanyaannya adalah apakah bungkil sawit bisa digunakan atau diberikan kepada ternak babi untuk menggantikan jagung? Ya, tentu pertanyaan ini bukan tanpa dasar, bahwa di satu sisi ada keluhan kekurangan makanan ternak babi karena harganya yang semakin mahal. Lalu di lain sisi ada bungkil sawit yang ketersediaannya cukup banyak, terutama di daerah-daerah basis produksi sawit itu sendiri. Saya akan membahas soal pemberian bungkil sawit ini kepada ternak babi, baik nanti sebagai pengganti jagung ataupun uji coba yang dilakukan memberikan bungkil sawit ini sebagai bahan pakan ternak babi. Karena itu nonton video ini sampai tuntas supaya tidak gagal paham, dan tentu targetnya adalah kita memiliki pemahaman yang penuh atau yang utuh berkaitan dengan pemberian bungkil sawit kepada ternak babi. Dan ingat, kebiasaan menonton sampai habis itu adalah salah satu bukti bahwa kita sedang sehat dan bahagia dalam mencari dan menerima informasi baru. Yang pertama, saya ingin mengingatkan kembali sekedar penegasan bahwa memang jagung itu adalah salah satu bahan utama di dalam makanan ternak babi. Saking bahan utamanya, sehingga saat ini saya sendiri belum mendapatkan informasi tentang bahan apa yang bisa digunakan sebagai pengganti jagung 100%. Artinya makanan babi yang kita ramu atau kita formulasikan itu nantinya tanpa jagung. Jadi belum saya dapatkan itu. Kalau memang ada teman-teman yang sudah mendapatkan itu, boleh di-share supaya kita sama-sama mengkajinya nanti sehingga lebih bernilai manfaat. Dan tentang hal ini sesungguhnya sudah saya sampaikan soal peran jagung atau komposisi jagung di dalam ransum makanan ternak babi. Boleh teman-teman menontonnya secara lebih cermat pada video tersebut. Lalu oleh karena mahalnya harga ransum yang salah satunya itu dikontribusikan oleh harga jagung, maka tidak heran kalau banyak para pakar ataupun para peternak selalu mencari bahan-bahan alternatif untuk menggantikan jagung ini. Tetapi sejauh ini ya penggantiannya pun kalau terjadi itu masih dalam batas level-level tertentu, belum bisa digunakan 100% bahan bersangkutan untuk menggantikan jagung. Lalu hal yang kedua adalah bagaimana kalau bungkil sawit ini diberikan kepada ternak babi? Apa yang terjadi? Ya, pada prinsipnya bungkil sawit dapat diberikan kepada ternak babi. Hal ini karena didukung oleh kualitasnya yang cukup potensial. Teman-teman bisa melihat kualitasnya seperti tabel ini. Lalu dari lain sisi juga seperti disampaikan di awal bahwa memang ketersediaan bungkil sawit ini cukup banyak, terutama di daerah-daerah sentra produksi sawit. Tentu bahan ini tersedia dalam jumlah banyak. Ya. Hanya saja sekarang yang perlu diperhatikan atau dicarikan informasinya adalah bagaimana ketika bungkil sawit itu kita gunakan dalam membuat makanan ternak babi. Dari komposisi kimia yang ada di tabel ini terlihat bahwa protein dari bungkil sawit itu cukup tinggi, ya kurang lebih 16%. Ini berdasarkan beberapa referensi yang saya baca. Namun di sisi lain berbenturan dengan kandungan serat kasarnya yang tinggi, yaitu mencapai 32,9%, nyaris
33%. Nah, kalau kita bandingkan dengan komposisi kimia dedak padi, maka kandungan serat kasar dari bungkil sawit ini lebih tinggi daripada dedak padi. Artinya, kalau dedak padi saja sudah dibatasi penggunaannya dalam ransum ternak babi, maka apalagi nanti bungkil sawit ini. Tapi lebih realnya kita lihat kandungan serat kasarnya yang tinggi ini hampir dipastikan bahwa bungkil sawit ini tidak bisa digunakan dalam jumlah yang banyak di dalam ransum ternak babi. Itu pun juga mungkin hanya sebatas pada babi-babi dewasa, tidak bisa diberikan kepada babi kecil, ataupun kalau dipaksakan diberikan maka pasti porsinya sangat kecil karena kandungan serat kasarnya yang tinggi tadi. Lalu terhadap kandungan serat kasar ini sudah ada juga laporan penelitian tentang bagaimana mengolah bungkil sawit supaya serat kasarnya dapat dikurangi, sebaliknya proteinnya dapat dinaikkan. Ini juga sudah ada penelitiannya, tetapi ternyata penurunan serat kasarnya itu tidak seberapa. Artinya pengolahan bungkil sawit ini tidak sampai pada level di mana bungkil sawit dapat menggantikan jagung kuning sampai 100%. Ya, jangankan 100%, 50% saja mungkin kurang bagus ya untuk perkembangan dan pertumbuhan ternak babi. Dari beberapa hasil penelitian, yang paling tinggi level penggunaan bungkil sawit ini di dalam ransum adalah hanya 30%. Tetapi level penggunaan ini dikhususkan pada ternak babi dewasa. Ternak babi umur potong yang siap dipanen. Sedangkan untuk babi fase awal atau starter mungkin tidak bisa digunakan, atau jika digunakan maka jumlahnya sangat sedikit. Namun demikian teman-teman, ternyata kandungan serat kasar ini memiliki nilai positif jika diaplikasikan dengan baik pada ternak babi, khususnya pada ternak babi dewasa. Sekali lagi, khususnya pada ternak babi dewasa. Nah, pada hal mana itu? Ini dapat diterapkan 2-4 minggu sebelum ternak babi dijual. Bahwa dengan pemberian bungkil kelapa ini ternyata dapat mengurangi kadar kolesterol di dalam daging babi. Ya, memang secara umum pemberian makanan berserat pada babi dewasa, terutama babi yang siap potong, selama 1-4 minggu itu nyata akan mengurangi kadar kolesterol sekaligus meningkatkan kekenyalan dan kegurihan dagingnya. Nah, kalau di dalam ransum yang komplit kita bisa menaikkan level serat kasarnya. Serat kasar ini dapat bersumber dari dedak padi atau bungkil sawit tadi. Nah, ini nilai positifnya. Kita tahu bahwa daging yang memiliki kandungan lemak atau kadar kolesterolnya yang rendah itu adalah daging yang dicari oleh banyak pihak atau konsumen, karena sebagian besar konsumen keinginan untuk terhindar dari efek kolesterol dari konsumsi lemak. Dalam hal ini hasil penelitian telah menunjukkan bahwa pemberian bungkil sawit dapat mengurangi kadar kolesterol daging pada pemberian ransum selama 2-6 minggu sebelum dipotong, atau kurang lebih lah 1 bulan. Nah, informasi ini tentu menjadi informasi penting terutama untuk menangkap peluang penciptaan produk daging yang rendah lemak atau low fat. Tapi biar lebih rinci dan lebih dalam pembahasannya, nanti tentang hal itu akan saya uraikan dalam video tersendiri nanti. Harap bersabar. Nah, dari informasi-informasi ini ada beberapa catatan penting sebagai kesimpulan dari pemanfaatan bungkil sawit untuk ternak babi. Yang pertama, bungkil sawit itu memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak karena memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi, tetapi berbenturan dengan kandungan serat kasarnya. Lalu yang kedua, bungkil sawit tidak dapat digunakan dalam jumlah yang banyak dalam ransum ternak babi. Ya, hal utama penyebabnya tadi adalah kadar serat kasarnya yang tinggi. Lalu bungkil sawit
kurang baik untuk diaplikasikan pada ternak babi starter. Kalaupun digunakan, maka jumlahnya sangat terbatas. Dan yang keempat adalah bungkil sawit sebaiknya diberikan pada ternak babi dewasa atau ternak babi siap potong kurang lebih 2 sampai 4 bahkan 6 minggu sebelum dipotong untuk meningkatkan kualitas daging. Lalu yang berikutnya, pemberian bungkil sawit harus diformulasikan dengan baik sesuai dengan kebutuhan ternak babi. Terutama ini untuk menghindari efek-efek kelebihan ataupun kekurangan nutrisi. Berdasarkan kesimpulan ini, silakan teman-teman yang mau menggunakan bungkil sawit tetapi tidak melebihi level-level yang direkomendasikan, dan ingat baik-baik kesimpulannya hanya diberikan kepada ternak babi dewasa. Ternak babi dewasa, level atau toleransi level serat kasarnya di dalam ransum itu sudah saya sajikan di video sebelumnya tentang standar kebutuhan atau standar pemberian makanan kepada ternak babi. Teman-teman bisa menontonnya. Ya, demikian saja dulu informasi yang dapat saya sampaikan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya, dan jangan lupa dukung terus channel ini agar dapat berkembang dan dapat menyajikan informasi bidang peternakan lainnya kepada teman-teman sekalian. Salam sukses beternak.